Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bapak Arifur Rahman. Nah, di sini saya 1 tahun ke depan saya akan mengajar anak-anak SMK Muhammadiyah Mungkit untuk mata pelajaran bahasa Arab dan fikih. Terus selanjutnya pada pelajaran bahasa Arab dan fikih ke depan besok mau saya upload lewat YouTube. Untuk selanjutnya langkah-langkahnya, besok untuk anak-anak silahkan untuk mensubscribe. Nah, setelah kalian mensubscribe, kalian akan tahu mata pelajaran apa yang selanjutnya akan dibahas, yang akan dipelajari. Terus kalau sudah melihat video itu, selanjutnya anak-anak silakan komentar di bawahnya. Silakan diisi nama, kelas, dan nomor absen. Untuk nama, kelas, dan nomor absen itu untuk Bapak sendiri untuk mengisi nilai dari kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa belajar kembali setelah berbulan-bulan, berminggu-minggu kalian berlibur di rumah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita belajar di mata pelajaran fikih ibadah. Dalam bab pertama pada hari Senin tanggal 13 Juli ini kita akan membahas tentang kesiapan menghadapi kematian. Yang pertama itu adalah menghamba pada Allah. Apa itu menghamba pada Allah? Menghamba kepada Allah itu hidup di dunia itu hanyalah sementara. Ibarat pepatah itu mengatakan hidup bagai makan transit untuk minum. Jadi kalau kehidupan di dunia itu hanya untuk ibarat kalau orang Jawa itu mampir ngombe. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, yang artinya dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku. Quran surat Al-Jariyat ayat 51. Ayat di atas itu menggunakan bentuk pertama, aku Allah, karena memang penekannya adalah beribadah kepadanya semata-mata, maka redaksi yang digunakan berbentuk tunggal dan tertuju kepada semata-mata tanpa memberi kesan adanya keterlibatan selain Allah Subhanahu wa taala. Jin dan manusia dijadikan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Tegasnya Allah menjadikan kedua makhluk itu sebagai makhluk-makhluk yang mau beribadah. Tugas kekhalifahan termasuk dalam makna ibadah, dan demikian hakikatnya ibadah mencakup dua pokok hal, yaitu satu, kemantapan makna penghambaan diri kepada Allah dalam hati setiap manusia. Yang kedua, mengarahkan kepada Allah dengan setiap gerak nurani pada setiap anggota badan dan setiap gerak dalam hidup. Tanpa disadari, waktu terus berjalan dan umur kita terus berkurang, termakan oleh waktu sehingga tiba-tiba usia lansia, lanjut usia. Apa itu lansia? Yaitu suatu keadaan yang akan dialami oleh setiap orang, setiap manusia setelah melewati fase-fase sebelumnya. Bagi mereka yang diberi umur panjang dan mati ketika sudah berlanjut akan mengalami kondisi lemah sebagaimana pada masa kanak-kanak, bahkan diantaranya yang pikun. Demikian ketentuan menghidupi dan mati semua merupakan takdir Allah yang telah ditetapkan. Allah berfirman dalam surat Yasin ayat 68 yang artinya wa man nu'ammarhu nunakashu fil khalaqi afala yaqilun, dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya, niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya, maka mereka tidak memikirkannya. Ayat itu menjelaskan bahwa siapa yang dipanjangkan
manusianya akan dikembalikan menjadi lemah seperti keadaan semula. Semua ilmu yang dimiliki telah lenyap dan daya ingatnya amat terbatas. Ia tidak ingat dan tidak tahu apa yang baru diucapkan dan dilakukan, dibangkitkan kembali dan diminta pertanggungjawaban atas semua perbuatan di dunia. Dengan kata lain, setiap muslim harus siap menghadapi masa tua, menghadapi kematian yang bisa menimpa manusia kapan dan di mana saja. Persiapan yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim itu sebagai hamba khalifah Allah di muka bumi ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah, untuk meninggalkan larangan-larangannya sehingga ketika sewaktu-waktu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Terus yang poin kedua yaitu amal ibadah di usia lanjut. Amal ibadah di usia lanjut itu sangat penting. Untuk apa? Untuk kita membawa bekalnya besok di akhirat. Karena harta di dunia itu bisa dibawa di akhirat ini dengan bersedekah. Masa tua merupakan masa-masa yang menentukan kebahagiaan seseorang. Kenapa? Jika dalam masa tuanya sudah tidak lagi memikul berbagai beban dan problematika hidup, maka sesungguhnya itu merupakan masa tua yang membahagiakan. Terus masa tua merupakan masa bagi seorang menikmati hasil kerjanya. Jadi kalau waktu muda kita bekerja keras, nah masa tuanya kita tinggal menikmati saja. Nah kalau kalian memilih, kalau masa mudanya kalian hura-hura, berarti masa tuanya kalian bekerja keras. Kalau kalian masa mudanya ya bisa menabung, tidak hura-hura, kalian masa tuanya bisa tenang, tidak sengsara. Pertanyaan yang harus ditanamkan pada diri kita masing-masing yaitu sudah siapkah kita menyambut masa tua? Nah, yang bisa menjawab itu diri kalian sendiri. Namun jika belum sadar sampai tiba waktu usia lanjut, sebaiknya segera sadar melakukan amal kebaikan dalam berbagai bentuk. Yang pertama itu memperbanyak doa. Kenapa memperbanyak doa? Karena kita harus meminta perlindungan dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari Al-Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bersabda bahwa Rasulullah sebelum meninggal dunia memperbanyak bacaan subhanallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma firli di dalam rukuk dan sujudnya untuk memenuhi perintah Allah. Terus dikatakan dalam hadis riwayat Muslim bahwa Rasulullah SAW sebelum meninggal memperbanyak bacaan subhanaka wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Maha suci Engkau ya Allah, saya mohon ampun dan bertaubat kepadamu. Kemudian Aisyah bertanya, ya Rasulullah, apakah pengertian dari bacaanmu? Beliau menjawab, saya diberi tanda tentang umatku. Bila saya melihat tanda, maka saya membaca kalimat izzaja nasrullahi wal fath sampai akhir surat. Terus yang kedua, kalian menggunakan waktu yang baik. Kalian harus memaksimalkan waktu sebaik mungkin agar apa? Apabila manusia menggunakan waktu yang sebaik-baiknya untuk melakukan kebaikan yang diridhoi Allah, niscaya dia akan menjadi orang yang beruntung. Sebaliknya, orang yang menyia-nyiakan waktu karena hanya hura-hura, bahkan digunakan untuk maksiat, berbuat kerusakan, melakukan perbuatan mengganggu dan merugikan orang lain serta perbuatan negatif lainnya, tentu dia akan merugi. Kerugian akibat menyia-nyiakan waktu adanya dapat dirasakan secara langsung, namun kadang-kadang baru dirasakan di kemudian hari. Bahkan kerugian dan penyesalan baru dirasakan dan disadari oleh manusia setelah meninggal dunia. Terus yang ketiga, selalu beramal kebaikan. Rajin beramal merupakan perbuatan yang diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah. Beliau adalah suri tauladan bagi manusia dalam beramal kebaikan, baik berkaitan dengan ibadah maupun berkaitan dengan muamalah sesama manusia. Terus yang keempat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Nah, memperbanyak bacaan Al-Quran itu minimal kalau satu hari, kalau kalian tidak sempat membaca satu lembar, apa dua lembar, apa satu juz, minimal satu hari kalian membaca satu ayat. Satu ayat itu lebih baik daripada kalian tidak membaca sama sekali dalam satu hari.
Itu poin yang keempat, memperbanyak bacaan Al-Quran. Terus yang kelima, berakhlakul karimah. Apa itu berakhlakul karimah? Jika kalian mempunyai ilmu tapi tidak berakhlak, percuma. Kalau kalian sekolah, kalau kalian disekolahkan sampai tinggi, kalau cita-citanya menjadi orang yang pandai, nah itu orang yang pandai itu seharusnya nomor 2. Yang pertama itu adalah berakhlak. Kenapa berakhlak? Merupakan cara bersikap, bertutur kata, bertindak sesuai dengan ajaran Islam. Orang semakin bertambah usia, semakin tua, semakin baik akhlaknya. Jadi kalau kalian dari SD, SMP, SMK, berarti akhlak kalian semakin baik dan baik. Gitu. Terus yang keenam, membaca Sayyidul Istighfar pada siang hari maupun sore hari. Terus yang ketujuh, membaca sholawat Nabi. Terima kasih. Itu untuk pagi hari ini pada bab pertama mengenai menghamba pada Allah dan amal ibadah di usia lanjut. Untuk besok materi selanjutnya silahkan bisa lihat kembali besok ya. Terima kasih. Untuk nanti silahkan tulis nama, kelas, dan nomor absen di bawah kolom komentar. Terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.